Teman-teman, rekan-rekan, hari ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu Alfon, anak paroki Jagakarsa yang baru akan melanjutkan ke seminari tinggi KAJ. Nah, ini ada kesempatan untuk sharing pengalaman bagaimana hidup di seminari Mertoyudan. Silakan Alfon memperkenalkan diri. Oh iya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Satriawardana dari lingkungan Warung Sila Santo Petrus. Saya ini dari lulusan Seminari Menengah Mertoyudan. Itu saya baru saja lulus tahun ini dan saya akan melanjutkan di Projo KAJ gitu. Oke, baik. Gitu deh. Ya, terima kasih Alfon atas undangannya. Memang saya mengajak Alfon untuk sedikit sharing. Mudah-mudahan ini anak paroki Jagakarsa yang sekarang SMP ya, bisa atau ada yang keinginan untuk melanjutkan ke seminari Mertoyudan. Nah, pengalaman Alfon sendiri ketika awal mau masuk ke seminari Mertoyudan tuh kira-kira apa yang melatar belakangi Alfon kok aku mau masuk seminari, terus bagaimana tes di sana, ataukah susah ataukah seperti apa? Coba bisa Alfon cerita sedikit. Iya, kalau pengalaman saya mau masuk tuh sebenarnya saya juga kurang persiapan gitu. Saya nggak ngerti seminari itu kayak gimana. Jadi saya ditawari orang tua saya, "Fon, kamu mau nyoba masuk seminari ini nggak?" "Oh, boleh deh dicoba." Ya udah. Terus saya ikut tes aja, ikut tes. Tesnya tuh juga nggak susah sih, kayak tes SMA biasa gitu. Tertulis gitu. SMA ada tertulisnya, ada wawancaranya. Cuman yang di sana tuh yang bikin beda, kita tesnya nggak cuma 1 hari doang. Tapi di sana kita nginep kayak semacam live in, cuman kita ada tes tertulis, ada tes wawancaranya seperti itu. Oke. Oh, berarti difasilitasi untuk tinggal di sana untuk tes gitu ya. Sekalian di situ untuk kayak kita tahu kehidupan di seminari itu kayak gitu. gimana. Jadi kayak langsung live in ya. Berapa hari Alfon waktu itu di sana? Itu di seminari Mertoyudan saya 2 malam. 2 malam. 3 hari berarti. Oh, setelah itu baru pulang lagi. Nunggu pengumuman berapa hari? Pengumumannya itu berapa lama? Pengumuman tuh sekitar 1 bulan kurang sih. 1 bulan. Ya apa telepon? Iya, enggak, nanti ada di websitenya. Oh, di websitenya. Dinyatakan dulu satu tidak. Oke. Berarti sebenarnya tidak sulit adik-adik yang mau ke seminari, bisa juga nanti melalui sharing ini mungkin nanti ada juga yang bisa japri ke Alfon kalau ada yang mau ya. Nah, sekarang Alfon, bagaimana kehidupan di seminari Mertoyudan? Kan pasti akan tinggal di asrama di sana. Nah, pengalamanmu nih selama berapa, kurang lebih 4 tahun ya? Iya, 4 tahun itu apa suka dukanya di seminari Mertoyudan itu? Coba boleh cerita. Jadi pertama kali saya masuk tuh saya jujur aja bingung gitu kan. Saya kan dari Jakarta. Jakarta tuh hitungannya kayak nggak banyak yang dari Jakarta gitu kan angkatan saya. Jadi sehingga kesulitan saya itu kayak susah komunikasi sama orang-orang Jawa. Mereka ngomongnya bahasa Jawa gini. Saya nggak ngerti kan bahasanya itu. Saya iya. Gitu. Terus mulai ngomong, biasanya kan di sini kan gua lu. Kalau misalnya kan aku kamu itu terdengar aneh, cuman lama-lama nanti terbiasa gitu kan. Sukanya di situ tuh dalam satu angkatan tuh kita punya teman-teman walaupun emang awalnya nggak kenal nggak ini, tapi kita tuh bener-bener solid loh, diajarkan dalam komunitas itu suatu kekeluargaan yang dimana teman-teman kita di sini tuh bisa jadi pendukung kita dalam panggilan. Dalam dukanya sendiri sih sebenarnya itu ketika ada teman-teman yang memutuskan untuk mengundurkan diri, itu ada perpisahan itu kan. Nah, seperti itu sih. Oh gitu ya. Jadi bertemu berbagai macam suku ya, teman dari mana-mana, berbagai daerah, bahkan seluruh Indonesia mungkin ya di sana banyak. Terus ya pasti senang lah karena banyak temennya. Terus belajar bahasa, udah bisa bahasa Jawa? Nggak bisa. Sekarang juga nggak bisa. Nggak ada pelajarannya di ada sana? Cuman ya bahasa Jawa saya juga jelek-jelek aja gitu. sih gitu. Bahasa Jawa yang saya. Oke. Nah, juga dukanya ya teman-teman ada mungkin yang meninggalkan ya, yang keluar dari itu. Panggilannya itu. Terus untuk aktivitas tiap hari Alfon, misalkan harus bangun jam berapa pagi, nanti harus apa kegiatannya, belajar jam berapa, terus nanti tidur jam berapa, terus tidur malam itu jam berapa, atau tugas tuh gimana di sana? Jadi kegiatannya di sana tuh kita bangun 4:30 gitu kan. 4:30 loh. 4:30.
hitungannya pagi itu Pagi. 4:30, terus habis itu kita mandi, terus misa pagi. Oh, misa Iya, pagi. misa pagi. Oke. Habis misa pagi tuh kita sarapan lalu sekolah Sekolah. sampai siang gitu kan. Sekolah sampai siang Terus ya. habis itu makan lagi. Makan Makan lagi. lagi, terus habis itu ada waktu pribadi. Waktu pribadi tuh bisa kita pakai buat macam-macam. Jadi di sana ada banyak fasilitas kayak misalnya Oke. kan kita mau olahraga, di sana ada gedung olahraga. Boleh. Kita mau main musik, di sana ada rumah musik ada. gitu. Oke. Terus di sana kita bisa baca buku, ada perpustakaan Perpustakaan juga. besar, oke. Soalnya kan Mertoidan tuh gabung sekolahnya sama asramanya. Oh, Terus di sana kita juga bisa ngobrol-ngobrol sama temen. Pokoknya kita semua belajar dari teman-teman kita juga dari sana. Jadi kita nggak ngundang guru, mungkin ada guru les gitu kan untuk ngajarin basic-basic kayak nanti diajarin alat musik, diajarin sepak bola, bukan diajarin kayak ekstrakurikuler gitu School kan. ya, Iya, iya. sebutannya Sama. IVO kalau di Mertoidan. apa sebutannya? IVO, Ivo. In Finem Omnia, itu Oke. artinya dalam satu tujuan gitu. Oh, udah satu jam. Iya. Oke. Oh gitu. Nah, oke. Jadi banyak sekali fasilitas yang ada di sana. Jadi bisa ikut musik, bisa ikut olahraga dan macam-macam. Untuk malamnya sendiri, Alfon, apakah maksudnya malam itu biasanya rata-rata mereka harus wajib tidur jam berapa tuh? Oh, Atau kalau malam bebas? itu biasanya malam tuh kita habis jam belajar, terus ada rohani malam. Rohani malam tuh mulai pukul 9 sampai jam 10 itu bisa kita pakai buat rosario bersama mungkin, atau nanti ada sebutannya ibadat atau kompletorium. Terus setelah itu baru nanti kita refleksi malam. Jadi setelah kita menjalani hari-hari kita yang padat gitu kan, terus kita nggak cuma melewati gitu aja, tapi kita juga memetik hasil dari apa yang kita dapatkan di hari itu dengan refleksi, baru Oke. mungkin 10:30 bisa tidur gitu. Nah, oke. Nah, tantangan sendiri di sana, tantangannya apa? Mungkin jauh dari keluarga, mungkin. Terus kalau Alfon sendiri tantangannya apa di sana yang membuat kamu mungkin kadang-kadang agak sedikit kangen atau agak sedikit down, up down itu seperti itu gimana? Pernah ngalami? Kalau tantangan mungkin sedikit rasa bosan gitu ya. Mungkin seperti kayak misalkan kita tiap siang itu olahraga terus, itu kan mungkin bosan gitu kan. Tapi di situ kita juga bisa ayo ajarin main musik ke temen gitu. Jadi kayak kita bisa mencoba sesuatu yang baru di sana gitu. Oke, nah mencoba sesuatu yang baru nih teman-teman yang suka mencari sesuatu yang baru, jadi ada bisa bermacam-macam gitu ya. Oke. Lalu misalkan di sana boleh nggak memakai ini yang paling biasanya penting nih, HP. Boleh nggak megang HP nih seminaris di sana? Seminaris untuk sekarang nih belum boleh sih ya. Soalnya kayak kita masih diminta untuk biar nggak terlalu dekat dengan HP gitu loh. Emang sulit sih, cuman dalam satu angkatan tuh nanti kita disediakan satu komputer. Satu komputer tuh ada internetnya, jadi kita bisa kalau buat hubungin orang tua ada, tapi ya itu kita harus gantiin sama teman-teman kita. Oh gitu. Terus kalau malam juga ada jam waktunya telepon, jadi nanti kita dipinjemi HP dari seminari tapi terus di situ udah ada nomor-nomor kontak orang tua kita, jadi tinggal nyari nama Alfon, terus sudah ada orang tua. Itu harinya bebas atau ditentukan? Hari-harinya bebas kecuali hari Jumat malam. Itu soalnya kita ada namanya Silencio Magnum. Oh ya. Jadi Jumat itu ada Silencio Magnum, yaitu nggak bicara seharian ya, sepanjang hari. Iya, enggak, itu cuman malam aja. Mulai dari rohani sore. Oh, mulai sore sampai mungkin pagi ya, berarti ketemunya baru. Jadi nggak ada pegang HP masing-masing kan? Iya, nggak ada ya. Nah, ya itu tantangan buat teman-teman, tetapi pasti ada yang baik yang dipetik dari itu ya. Bukan berarti nanti kan pasti akan ketemu orang tua pas libur. Biasanya liburnya di Natal, sama Natal, Pasca. Jadi sama ada minggu kedua. Itu minggu kedua tuh orang tuh bisa ngunjungin. Oh, bisa mengunjungi. Oke. Terus setelah kamu ini menyelesaikan semua nih, sudah 4 tahun ya, dari tahun berapa, Alfon? Dari 2018 sampai 2022. Oke. Pasti kamu merasa lega gitu ya, waduh udah selesai nih, senang gitu. Nah, jadi senang udah menyelesaikan, nggak terasa waktunya ya, apalagi kemarin pandemi kan pasti online juga ya, kemarin mengalami nggak? Sempat ngalamin online 10 bulan.
kamu pas di rumah orang tua atau di di sana? rumah orang tua. Oh, pulang berarti sempat waktu itu Ada dipulangkan. yang sebelumnya tuh nggak pulang, cuman karena 2021 tuh makin parah itu kan awalnya, terus akhirnya kita nggak boleh balik seminari. Oh gitu. Jadi Jadi di dari rumah. rumah. Oke, Iya. online. Oke. Nah, sekarang kan Alfon sudah selesai nih seminari menengah ya. Sekarang mau lanjutkan ke seminari tinggi, dan pilihan Alfon ini adalah Keuskupan Projo KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Nah, apa yang pilihan ini kenapa Alfon? Apa yang mendorong kamu memilih untuk melanjutkan ke seminari tinggi? Padahal mungkin banyak pilihan-pilihan lain yang mungkin kuliah umum atau apa gitu. Terus pilihan juga kongregasi lain atau ordo lain yang buat kamu pilih menentukan aku mau Projo KAJ deh, atau karena orang tuamu yang di Jakarta atau gimana? Bisa cerita Alfon? Ya, kenapa saya lanjut seminari tinggi ya? Memang itu sebenarnya keputusan yang sulit gitu. Apa? Ya kita untuk di si seminari itu kita belajar diambil apa? Berani mengambil keputusan gitu kan. Memang mau keluar atau mau tetap melayani atau enggak gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk melayani gitu kan, melayani Keuskupan Agung Jakarta. Situ karena awalnya saya nggak begitu kenal kan, karena istilahnya di sini kan sebutannya orang Depok kita ini kan. Ya orang Depok. Terus ketika saya mengikuti ada acara namanya temu seminaris di KAJ gitu kan. Terus ada frater-fraternya, ada romo, terus menjelaskan kondisi Jakarta, kok butuh imam, terus butuh ya dari situ saya mulai tertarik untuk oh iya kayak saya perlu melayani juga di daerah saya dulu gitu, baru kembali keluar gitu. Oh gitu, oke. Oke. Terus ini Alfon, apakah sebelumnya ada kamu tertarik di ordo lain? Misalkan mau pilih mungkin di paroki kita ini kan kamu parokinya MSF nih. Adakah waktu itu tertarik kok MSF atau ordo yang lain gitu? Pernah nggak? Sebenarnya ada dulu awal masuk tuh mau masuk MSF. Oh MSF. Iya MSF. Okay. Cuman ya itu mungkin ya karena apa ya? Saya lebih pengen melayani yang deket dulu gitu loh, baru yang luas gitu. Oke. Oh gitu. Ya Alfon. Oke, makasih. Nah ini ya kita tentu mendukung Alfon ya, maju terus Alfon untuk amin. Semoga selesai sampai menjadi imam, sehingga kita semua juga akan senang dengan apa yang menjadi pilihan. Karena kan ini pilihan juga bukan pilihan yang mudah mungkin bagi Alfon, pilihan yang juga sulit, tetapi memang harus milih gitu ya. Saya ingat waktu pernah dulu dengan Romanus dulu, yang penting itu memang ngikutin proses di seminari. Jadi nanti kamu seminari tinggi ya ikutin aja prosesnya seperti apa, ikutin aja. Jadi seperti air mengalir gitu aja deh, jadi ngikutin gitu kan. Nah sekarang mungkin pesan atau ajakan nih untuk anak-anak paroki Jagakarsa ini, supaya dari mereka ini, dari sharingnya Alfon ini, mereka ada yang mau atau tergerak untuk masuk seminari Mertoyudan atau juga bisa di Wacana Bakti. Nah itu gimana Alfon? Coba kasih kiatnya gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian emang benar-benar tertarik gitu kan, gak usah takut gitu loh. Kayak saya juga dulu awalnya juga nyoba-nyoba, nggak ngerti seminari itu kayak gimana ini kan. Yaudah kalau misalkan emang pengen ya coba aja dulu, lakuin, nanti baru kalau ya gitu deh pokoknya, kalau emang pengen terus dicoba dulu. Dicoba dulu. Jadi ikutin aja. Jadi teman-teman yang dari anak misdinar ya, atau misdinar atau enggak misdinar. Dulu Alfon ini juga sempat misdinar ya Alfon ya, sebentar, terus udah itu enggak misdinar gitu ya. Nah mungkin teman-teman yang misdinar juga bisa nanti juga mencoba, namanya juga keinginan seminari, hidup bersama terus di asrama juga gitu ya. Mudah-mudahan anak paroki Jagakarsa kita banyak yang masuk seminari, mau menjadi
Amin. Amin, mau menjadi romo, mau menjadi suster atau menjadi bruder juga bisa. Jadi jangan ragu, tentukan pilihan kalian. Oke, terima kasih Alfon Iya, atas sama-sama, waktunya. Kita semua mendoakan dan mendukung Alfon untuk melanjutkan di Seminari Tinggi Keuskupan Jakarta. Oke, terima kasih Oke, iya. Alfon.